Shalom Bapak Ibu. Bolehkah dengan senyum memberi salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu, untuk berbagi sukacita di hari Minggu, hari Tuhan ini. Puji Tuhan. Ada banyak yang pakai baju kotak-kotak, saya kira lagi kampanye, oh ternyata koboi. Sampai nggak kenal nyoranya ada rupanya di depan. Oke. Terakhir saya ke sini, panasnya minta ampun. Waktu penyegaran iman. Wih, sekarang AC-nya berlimpah-limpah. Wow, Tuhan Yesus baik, luar biasa. Wow. Tadi tepuk tangan karena apa ya? Saya kira sudah selesai ibadahnya. Oh ya. Oh, karena AC. Oke deh. Kalau saudara membaca teks ini dan membayangkan situasi yang terjadi, Bapak Ibu, di tengah danau itu bukan cuma satu perahu. Orang berpikir cuma satu perahu, tetapi ada begitu banyak perahu. Tolong lihat ayat 36. Beberapa perahu juga menyertai perahu Tuhan Yesus. Lalu Alkitab berkata, mengamuklah topan dan badai. Ini perlu diluruskan. Ini di danau Bapak Ibu. Bagaimana ada topan dan badai? Ombak menderu. Kalau saudara googling, saudara akan menemukan tentang angin sakal yang datang tiba-tiba memang dari lembah. Dan kalau saudara sudah pernah ke Israel, pasti tahu Danau Genesaret, Danau Galilea, itu tempat yang sama dengan nama yang berbeda. Itu sangat memungkinkan. Yang menarik perhatian saya adalah mereka sangat ketakutan. Sampai ngomong dan berkata, guru, tidak pedulikah bahwa kami akan binasa, ayat 38. Sementara kalau itu keluar dari mulut Petrus dan teman-teman yang notabene adalah para nelayan profesional, mestinya ini menjadi pertanyaan penting. Nelayan kok takut sama badai? Bukankah ini hal lumrah yang akan mereka alami ketika kondisi itu terjadi? Kalau mereka nelayan profesional, mestinya tidak terjadi kepanikan massal. Tapi kenyataannya mereka sangat panik, bahkan berlebihan. Saya lagi berpikir, apakah kemungkinan mereka tidak bisa berenang? Ataupun kalau bisa hanya satu gaya. Gaya apa Bapak Ibu? Bukan gaya batu. Gaya dada. Dada dan... Nggak mungkin lah mereka nelayan profesional. Mereka tahu hal yang luar biasa. Lalu kita temukan ayat 37 untuk beri penjelasan. Tolong lihat dong ayat 37. Lalu mengamuklah topan. Ini kata keterangannya, yang dahsyat sekali. Yang dahsyat, kata keterangan. Sekali, penguat keterangannya. Maka, topan itu bukan topan biasa. Topan itu topan luar biasa. Karena dahsyatnya, pakai marga sekali. Jadi, sangat dahsyat. Dahsyat sekali. Jadi topan ini bukan topan sembarang topan. Tidak heran menggentarkan para nelayan profesional itu. Peristiwa yang sepertinya jarang mereka alami. Peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Yang tidak pernah dalam pengalaman mereka selama ini sebagai seorang nelayan. Maka kalau mereka takut, itu hal wajar. Kalau mereka panik, itu hal manusiawi. Karena kondisi waktu itu tidak persis sama
dengan topan yang lain. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketakutan itu membuat mereka mengalami sesuatu yang disebutkan oleh Tuhan Yesus. Tolong lihat ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Saya tidak yakin mereka tidak percaya pada Tuhan Yesus. Makan minum dengan Tuhan Yesus, mereka sangat tahu Almighty God ini adalah guru mereka. Mereka sangat tahu bahwa banyak perkara ajaib terjadi di tangan Tuhan Yesus. Maka tidak mungkin mereka tidak percaya. Tapi tidak mungkin juga Tuhan Yesus bohong dan membalikkan pertanyaan, "Mengapa kamu tidak percaya?" Karena Yesus bisa melihat iman mereka dan kemudian mengatakan, "Kamu tidak percaya." Berarti apa penyebabnya tiba-tiba drop iman mereka? Alasan utamanya naik di satu kalimat, yaitu mengapa kamu ketakutan. Dengarkan Bapak Ibu, ketakutan berlebihan, saya ulangi, ketakutan berlebihan menyebabkan iman itu kendor. Ketakutan berlebihan, nelayan hebat seperti mereka makan tidur dengan Yesus yang luar biasa. Ketakutan berlebihan membuat mereka hancur. Iman mereka ke titik nadir, iman mereka ke titik nol. Makanya mengapa kamu tidak percaya? Ternyata penyebabnya adalah ketakutan yang besar. Ini catatan yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ayat 41. Ketakutan berlebihan itu bukan cuma menghancurkan dari titik nol, tapi juga pembuktian yang luar biasa. Ini orang siapa? Sampai dia bisa meredakan badai hingga angin mendengarkan mereka. Bagi saya, wow, kok mereka tanya balik ya? Ternyata benar Bapak Ibu, dalam kondisi nol iman percaya itu, keraguan tentang kuasa Tuhan, bahwa Allah mampu melakukan segala sesuatu, menggoyahkan mereka. Maka poin ketiga mau bilang begini, hati-hati, siapapun yang menghadapi badai tanpa iman, orang itu akan tenggelam dan tidak bisa diselamatkan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu terlalu lihat saya begini-begini, saya langsung, apa yang pertama ya? Langsung blank saya tiba-tiba. Oh ya. Yang pertama untuk saudara bawa pulang. Yesus lagi tidur. Mereka lagi sibuk nimbah air, oke? Lalu mereka lagi panik karena Alkitab bilang, mana itu? Menyembur masuk, airnya menyembur masuk. Jadi tolong saudara bayangkan, ombaknya gede banget, air menyembur masuk, mereka lagi panik, mungkin sudah mau tenggelam. Lalu Yesus lagi tidur di buritan. Besar sekali badai dan pertanyaan yang keluar, Yesus, tidak tahukah kamu bahwa kita binasa? Bapak Ibu dengarkan, ada sesuatu yang miss di situ. Ini Yesus Kristus, ini sang pencipta badai, ini juga penghalau badai. Ini adalah pribadi adikodrati yang lagi tidur. Tetapi justru kenapa mulut mereka mengatakan, Yesus, tidak tahukah engkau bahwa kita binasa? Menurut saya ada sesuatu di situ yang miss, yang gak connect. Apa itu? Badai mengamuk, Yesus di dalam. Sang pencipta badai loh ada di dalam. Pereda badai ada di situ. Mereka punya pengalaman bersama Yesus.
Tapi mengapa mereka fokus untuk bilang kita binasa? Dengarkan Bapak Ibu, ternyata persoalannya ada di sini. Mereka lebih fokus pada binasa ketika badai datang menerjang luar biasa. Mereka tidak fokus pada pribadi agung yang mampu meredahkan badai. Maka saya mau katakan begini kepada saudara. Para murid goyah dan goncang. Bukan karena tidak percaya pada kuasa Yesus. Tetapi karena fokus mereka berubah. Mereka fokus kepada masalah, bukan kepada Kristus di bawah yang lagi tidur itu. Dengan kata lain mau bilang begini, banyak orang tenggelam pada badai kehidupan, bukan tidak percaya pada kuasa Yesus yang ajaib, tapi fokusnya berubah. Mata mereka lebih tertuju pada masalah, dan bukan tertuju pada Yesus yang memecahkan banyak masalah. Fokus saudara harus berubah, bukan hanya pada masalah, tapi alihkan pandangan imanmu pada pribadi agung yang dapat menyelesaikan masalah. Saya mau mengatakan begini, badai besar sekalipun aku tidak peduli, selama Tuhanku ada di perahuku. Badai besar sekalipun tidak mungkin menenggelamkan aku. Amin. Aminnya kurang, saya meragukan saudara percaya pernyataanku ini. Gemes banget. Masalah besar, badai begitu hebat, menggemuruh dan mungkin menenggelamkan bahtera rumah tangga saudara, masa depan saudara barangkali. Apapun, saya mau bilang begini, sehebat dan sebesar apapun badai itu, selama Kristus masih di perahu, Dia mampu mengendalikan badai. Begitu. Oke. Sekarang tanggal 2 Oktober tahun 1994, 2 Oktober kemarin berarti genap 30 tahun. Persekutuan ini juga adalah bahtera. Ada badai enggak? Besar enggak? Siapa nakodanya? Yesus Kristus, nakoda agung. Tidak peduli badainya besar. Selama Kristus pemimpin dan kepala, dan nakoda bahtera persekutuan ini, badai sebesar apapun, persekutuan ini tetap ada. Amin. Gitu, supaya saudara tahu, tidak ada kuasa apapun yang dapat menghancurkan bahtera persekutuan ini, badai itu. Tuhan mampu. Maka saya mau bilang begini Bapak Ibu, penting sekali fokus saudara bukan pada badai, tapi fokus saudara pada Tuhan. Fokus saudara bukan pada masalah, tapi fokus Bapak Ibu adalah pada Kristus Tuhan. Berapa banyak orang yang jatuh karena fokusnya pada persoalan, bukan pada pengagungan dan pemuliaan nama Tuhan. Dan kita bersyukur memasuki 30 tahun ini, Yesus Kristus tetap jadi nakoda agung di bahtera persekutuan GPIB Anugerah Bekasi. Dan Bapak Ibu adalah saksi tentang Kristus yang berbaring dan tertidur, tapi tidak membiarkan bahtera ini tenggelam. Saya bangga untuk berkata, ajaibnya Tuhanku. Enggak mudah loh, enggak mudah. Masing-masing kita adalah saksi tentang wow, sesuatu yang dahsyat diizinkan terjadi. Masalah besar, tapi ternyata Tuhanku lebih besar. Ini yang pertama untuk saudara bawa pulang.
Yang kedua, ternyata badai itu cuma prolog. Ternyata badai yang bergemuruh itu cuma intro. Mudah-mudahan saudara tangkap. Ternyata hampir binasa itu cuma pengantar. Belum pada hal inti. Apa intinya? Ketika mereka sampai ke tepi, Bapak Ibu baca pasal 5, di daerah Gerasa, ada orang yang kerasukan roh jahat. Mereka tidak mampu ikat, tidak bisa diikat lagi. Dan itu sangat mengacau. Pas Yesus mendarat, menepi di tempat itu, ternyata ada sesuatu yang harus dinyatakan. Kuasa jahat, kuasa iblis yang menyebabkan orang kerasukan setan itu sedang menanti. Dan ketika Yesus merapat, kemuliaannya dinyatakan. Jangankan badai, setan pun tunduk. Ternyata peristiwa terombang-ambing di Danau Genesaret itu cuma intro. Ternyata ada target yang lebih besar yang Tuhan mau, yaitu kemuliaannya dinyatakan di Gerasa, supaya orang banyak menyaksikan iblis sekalipun bertekuk lutut pada satu perintah yang dia ucapkan. Maka hal kedua aku mau bilang begini, seandainya Tuhan izinkan badai pada saudara sekalipun, jangan-jangan Tuhan sengaja memakai itu supaya ke depan ada kemuliaan Allah yang lebih dinyatakan untuk terjadi. Amin. Itu kekuatan saudara untuk melihat tiap-tiap peristiwa yang Tuhan izinkan itu tidak pernah kebetulan. Selalu ada hal yang dahsyat dan ujung-ujungnya bukan untuk engkau dan aku, tapi untuk Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Gerasa adalah bukti bahwa badai itu ada untuk antar Yesus sampai di situ. Dan timingnya pas nyampe, pas ketemu dengan orang itu. Tuhanmu tidak pernah terlambat. Maka poin kedua mau bilang ini, tidak perlu mengeluh ketika ada persoalan, ketika ada pergumulan, ketika ada tantangan sekalipun. Karena kadangkala tantangan dan pergumulanmu Tuhan izinkan untuk dia pakai pada hal besar Gerasa terjadi yang engkau dan aku tidak tahu. Kekristenan kita diuji pada titik ini, bahwa Tuhan mengizinkan badai untuk hal besar dinyatakan. Ini yang kedua untuk dibawa pulang. Yang ketiga, Bapak Ibu, saya diberi berapa lama waktu? Saya tergantung ke Bapak Ibu ya. Kalau sudah batuk 3 kali saya akan berhenti. Satu kali, ini bukan kisah nyata, sebuah ilustrasi. Ada plafon rusak karena tiba-tiba hujan. Sejak kemarau tiba-tiba hujan, jadi plafon rusak. Ada satu bagian yang cukup besar yang mesti diganti. Keluarga ini sangat menghemat, tidak mau pakai tukang. Suaminya bilang, saya akan pasang sendiri triplex yang baru, cukup lebar. Jadi gergaji dia atur. Dia bilang, Ma, tugasmu cuma satu, kau pegang baik-baik ini tangga, jangan sampai jatuh. Kalau jatuh, lengkaplah penderitaanmu. Jadi oke. Nah, dia harus pakai 2 tangan dong untuk ngangkat itu triplex kan. Sementara dia bingung, itu palu bagaimana caranya.
Jadi, lalu juga pakunya kayak apa? Dia berpikir bagaimana caranya pegang. Oh, dia dapat ide. Pas saya sudah angkat begini, 4 paku triplex yang kecil, mama sisipkan ke gigiku. Nah, jadi gini, saya angkat gitu. Setelah dia naik, palunya belum ada. Jadi dia turun lagi, dia buka lagi. Setelah saya masukkan paku, mama juga kasih palunya. Taruh di mana? Di bibirku. Saya bisa membayangkan itu om, dia punya bibir sekuat apa. Jadi betul. Baru dia naik ke atas. Hebat banget idenya Bapak Ibu. Dia kasih begini. Pas dia mau ulur-ulur supaya pakunya mulai keluar, keseimbangannya mulai oleng, gak tahu istrinya itu pegang kuat atau tidak, tiba-tiba bergetar. Hampir jatuh dia langsung, hampir jatuh. Pas dia bilang begitu, hampir jatuh. Oh Tuhan, dia langsung pegang lagi. Pakunya sudah ndak ada. Ketelan dia pakunya, 4 biji. Dia turun ke istrinya, Mama, puji Tuhan. Kenapa Pak? Maaf ya tadi agak goyang, enggak masalah, puji Tuhan. Tadi enggak jadi jatuh, kedua ketelan paku. Suaminya bingung, istrinya bingung, kenapa kau puji Tuhan ketelan paku? Iya, daripada ketelan palu. Saudara tangkap maksud saya? Selalu ada cara untuk engkau mengucap syukur di tengah badai sekalipun. Selalu ada cara untuk mengagungkan Allah di tengah persoalan dan pergumulan sekalipun. Bapak Ibu adalah bukti 30 tahun tidak mulus perjalanan. Beberapa kendala barangkali terjadi di persekutuan ini. Beberapa hal menggoyahkan dan menggoncangkan. Tapi hari ini kita bisa angkat glory bagi Tuhan. Bukan soal persoalannya, tapi soal Tuhan ada di tengah persoalan itu. Selalu ada peluang untuk angkat syukur di tengah badai. Sebesar apapun pasti berlalu. Tadi terakhir, ini terakhir sekali. Maka saya mau tutup untuk bilang begini. Siapapun Bapak Ibu mungkin bergumul tentang suamimu, istri, keluarga, anak-anak, cucu-cucu. Mungkin itu badai saudara. Menggoyahkankah? Mengganggu kenyamananmu? Bergumul dan tertatihkah engkau? Aku mau bilang, jalani saja. Berlayarlah terus, tergoncang sekalipun. Tidak peduli sebesar apa badai itu. Selama Tuhanku menjadi nahkoda bahtera rumah tanggaku, aku akan terus sampai ke ujung, ke tepian yang Tuhan izinkan. Dan barangkali akan berjumpa di Gerasa. Ada peristiwa yang lebih ajaib yang Tuhan mau nyatakan. Selamat berlayar, selamat hadapi badai. Tergoncang sekalipun, jangan khawatir. Ada Tuhan dalam perahu saudara. Haleluya, amin.